Ya, karena sering juga dijumpai PCOS pada usia teenager ya, usia remaja itu juga banyak. Tanya dokter dengan judul apakah perempuan dengan PCOS bisa hamil bersama Semarang Medical Center SMC Telogorejo Semarang. Selamat mengikuti. Tanya dokter bersama Semarang Medical Center SMC Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Tema kita cukup menarik ya para pendengar Trijaya. Apakah perempuan dengan PCOS bisa hamil? PCOS itu apa? Pasti Anda bertanya seperti itu. Kita akan bahas bersama narasumber kita, Dr. Ari Susanto SPOGK. Berbaik ya dokter ya? Alhamdulillah, baik. Ini hal baru juga buat saya ya. Saya baru ngerti ada PCOS. Sebenarnya PCOS itu apa sih dokter? Ya, sebetulnya PCOS itu adalah salah satu gangguan hormon ya. Jadi suatu gangguan hormon yang sebetulnya paling umum terjadi pada wanita usia reproduksi. Ya. Gangguan hormon ini biasanya ditandai dengan gangguan menstruasi. Oke. Ya, jadi kalau ada perempuan yang mengalami gangguan menstruasi, nah kemungkinan besar mungkin PCOS. Nah, selain gangguan menstruasi, biasanya PCOS juga ditandai dengan gejala-gejala lain seperti tingginya kadar hormon androgen, jadi hormon laki-laki. Biasanya ya manifestasinya mungkin yang mudah ya kulit berminyak, berjerawat, mudah berjerawat. Salah satunya ya. Terus kalau kita melakukan USG, mungkin akan kita dapatkan gambaran PCOS pada indung telurnya. Itu PCOS itu. Tapi kepanjangan PCOS sendiri apa dokter? Jadi sebetulnya kalau PCOS itu polycystic ovarian syndrome ya. Jadi suatu sindroma sebetulnya. Jadi kumpulan gejala-gejala lah. Salah satunya tadi gangguan menstruasi, ada tingginya gejala-gejala yang diakibatkan tingginya hormon androgen, ada gambaran USG yang tidak normal, ya itu semua itu muncul pada seseorang yang dikatakan menderita PCOS. Oke, dan ini hanya pada wanita gitu dokter? Iya. Oke. Nah, penyebab awal sampai seseorang bisa mengalami PCOS itu apa dokter? Ya, sebetulnya kalau dikatakan penyebab sampai saat ini belum ada penyebab yang pasti. Jadi yang kita bisa ketahui atau bisa kita lacak adalah faktor risikonya saja, faktor-faktornya saja. Nah, faktor-faktornya diantaranya adalah kelebihan hormon insulin. Ya, itu insulin, salah satu faktor insulin. Jadi sering disebut juga resistensi insulin. Nah, salah satu penyebabnya yang paling sering adalah obesitas. Jadi memang sebagian besar pasien atau penderita PCOS itu obesitas. Jadi karena hubungannya sama insulin gitu. Selain itu juga sering dihubung-hubungkan dengan herediter atau keturunan. Nah, itu juga salah satu faktor penting juga terhadap kejadian PCOS, karena ternyata tidak semua pasien tidak semua pasien obesitas itu kok PCOS. Jadi ada faktor lain, ternyata adalah herediter atau keturunan. Jadi mungkin ayah ibunya itu menderita PCOS atau kencing manis itu sering dikait-kaitkan dengan kejadian PCOS pada keturunannya begitu. Kencing manis berarti diabetes ya dokter ya? Ya, diabetes mellitus. Oke, tapi PCOS bisa kemudian menjadi diabetes gitu dok? Dikatakan dari beberapa penelitian memang sering disebut bahwa PCOS itu adalah kondisi menjelang diabetes mellitus. Jadi jika memang seseorang menderita PCOS, itu dia mempunyai kemungkinan besar di suatu saat nanti akan menderita kencing manis atau diabetes mellitus. Iya. Oke. PCOS sendiri berbahaya nggak sih dokter Ari? Kalau berbahaya atau tidak itu relatif ya, tetapi kalau dari sisi medis dia bisa menyebabkan beberapa keadaan yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, dengan adanya head yang tidak teratur akan menyebabkan terjadinya gangguan hormon.
Jadi ketidakseimbangan hormon akan terjadi. Jika hal itu berjalan dalam waktu yang mungkin lama tanpa adanya penanganan khusus, ketidakseimbangan hormon itu mungkin bisa akan menyebabkan penyakit. Ya, yang paling dikhawatirkan ya bisa sampai cancer. Jika memang dalam waktu yang lama ya, dalam waktu yang lama bisa menyebabkan cancer. Kemudian faktor-faktor tadi yang dihubungkan dengan PCOS seperti obesitas segala macam itu kan juga sering dikaitkan dengan banyak penyakit. Ya kan, obesitas sering dikaitkan dengan tadi kencing manis tadi, kemudian mungkin penyakit kardiovaskuler dan penyakit lainnya gitu. Jadi memang banyak hal yang bisa disebabkan karena PCOS. Selain itu yang pasien juga banyak datang atau seorang wanita banyak datang ke tempat pelayanan kesehatan dengan keluhan infertilitas juga. Jadi sudah menikah lebih dari 1 tahun belum bisa hamil. Nah, itu salah satu penyebabnya PCOS. Jadi PCOS juga bisa menyebabkan hal itu. Belum ketidakberhasilan untuk bisa hamil dalam 1 tahun pertama itu disebabkan banyak hal. Tidak satu hal ya, tetapi memang satu faktor adalah kesuburan. Kesuburan yang terganggu tentu menyebabkan seorang wanita menjadi lebih sulit untuk bisa hamil. Nah, tadi sebagian besar dari faktor kesuburan adalah gangguan hormon. Dan gangguan hormon yang paling sering ya salah satunya PCOS ini. PCOS itu ya dokter ya. Nah, berarti kalau tidak diobati pasti juga berbahaya ya dokter ya? Iya, dalam jangka panjang berbahaya, dalam jangka pendek mungkin akan menyebabkan tadi beberapa gangguan itu tadi. Ya, yang namanya gangguan pasti nggak nyaman, apalagi kemudian didiamin dokter, nggak diobati kan? Tentu saja begitu. Betul. Nah, pertanyaan saya sekaligus juga ngobrol tentang judul kita ini, apakah perempuan dengan PCOS bisa hamil, dok? Ya, sebetulnya kalau tadi saya sampaikan untuk bisa hamil faktornya banyak, tetapi jika faktor-faktor yang lain tidak ada masalah atau bisa diatasi, tentunya seorang wanita yang memiliki PCOS mempunyai harapan untuk bisa hamil. Karena kan masalah dari PCOS sebetulnya adalah masalah kesuburannya. Jadi dia headnya tidak lancar, kesuburannya tidak optimal, sehingga belum bisa hamil. Sehingga kalau dengan treatment kesuburannya bisa kembali, bisa ovulasi kembali, tentunya chance untuk hamil akan meningkat. Berarti ada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hal ini ya, dokter ya? Begitu ya. Karena untuk infertilitas memang penyebabnya kan tidak tunggal, seringnya begitu, tidak tunggal. Jadi ada banyak penyebab, bisa dari spermanya bisa, dari kesuburannya tadi yang berhubungan dengan PCOS tadi, bisa dari mungkin kondisi organ kandungannya, rahim, kemudian tuba falopiinnya atau saluran telurnya juga bisa. Jadi banyak faktor memang. Salah satunya memang kesuburan. Nah, kesuburan ini yang sering dikaitkan dengan PCOS tadi. Ya, jadi memang kalau ada penderita PCOS sebelum hamil, biasanya kita motivasi atau kita sarankan untuk mengurangi tadi faktor-faktor risiko PCOS tadi. Misalnya jika obesitas ya berat badannya diturunkan gitu. Kemudian ya tentunya dengan pola makan ya, mengatur pola makan, kemudian olahraga, diet, mungkin mengurangi asupan karbohidrat yang terlalu banyak. Komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi akan dikurangi resikonya, karena dengan pasien PCOS hamil dia akan berisiko menderita komplikasi tertentu, di antaranya kencing manis sendiri. Kan ada kencing manis dalam kehamilan, diabetes mellitus gestasional. Jadi kencing manis yang muncul saat hamil. Nah, jika sebelum hamil sudah PCOS, kemungkinan nanti saat hamil menderita kencing manis gestasional tadi akan lebih besar lagi. Nah, bagaimana seseorang bisa mengetahui kalau dia mengalami PCOS nih, dok? Ya, gejala-gejalanya yang mudah tadi, menstruasi yang irreguler, jadi menstruasi yang tidak teratur. Jadi kalau seorang perempuan merasakan menstruasinya tidak teratur, salah satu kemungkinannya adalah PCOS. Ya, memang belum tentu ya, tapi salah satu kemungkinannya adalah PCOS.
Itu ya, tidak teratur itu berhubungan dengan siklusnya berarti ya. Yeah. Siklusnya berapa hari dia menstruasi. Jika siklusnya panjang atau terlalu pendek, misalnya lebih dari 35 hari atau kurang dari 21 hari, bisa kita kategorikan irregular. Menstruasinya tidak reguler. Karena PCOS kan sering itu 3 bulan sekali baru men. Bahkan 6 bulan itu baru menstruasi gitu. Karena memang menstruasinya tidak teratur. Nah, kalau seperti itu memang merasakan irregular menstruasi ya, itu yang paling gampang. Kalau sudah ketahuan istilahnya menderita PCOS, apa yang harus dilakukan pertama kali nih dokter? Biasanya kalau kami salah satu treatment utama ya mengubah lifestyle. Itu jadi tadi menurunkan berat badan, itu salah satu hal yang penting yang harus dilakukan. Ya, sambil itu sambil mengubah lifestyle tentunya kita bisa memberikan obat-obatan atau medikamentosa jika diperlukan, tergantung dari keluhan atau gangguan yang muncul. Misalnya tadi kok belum bisa hamil, tentunya kita akan memberikan obat-obat yang berhubungan dengan kondisi tersebut, misalnya obat-obat penyubur segala macam, misalnya bisa seperti itu. Tapi dari pasien-pasien dokter Aris sendiri paling sering mereka itu mengeluhkannya apa dokter? Biasanya itu menstruasi itu. Menstruasi ya? Ya, itu yang umum sekali dijumpai. Jadi gangguan menstruasi. Yang kedua ya itu karena ada infertilitas, kadang-kadang datang dengan belum bisa hamil setelah menikah sekian lama belum bisa hamil. Nah, baru setelah ditelusuri, oh ini kemungkinan PCOS. Antisipasi nih biar kaum wanita ini tidak mengalami atau terganggu oleh PCOS gimana dok? Ya sebetulnya kalau kita bicara prevention atau pencegahan harusnya sejak dini, tentu paling baik ya. Namanya pengobatan pasti lebih baik daripada pencegahan selalu lebih bagus daripada pengobatan. Betul. Nah, pencegahan PCOS ya harusnya dimulai saat kita di dalam kandungan. Jadi mulai saat seorang wanita itu hamil, dia harus menjaga pola makan sehingga anak yang dikandungnya nanti mempunyai risiko yang lebih rendah terhadap beberapa penyakit, salah satunya PCOS. Jadi mulai dari awal, kemudian saat lahir anak remaja itu nutrisi atau pola makan harus betul-betul dijaga ya, jangan sampai obesitas. Harus banyak aktif, banyak olahraga segala macam. Jadi sejak dini harus mulai dicegah. Ya, karena sering juga dijumpai PCOS pada usia teenager ya, usia remaja itu juga banyak PCOS itu. Jadi memang ya itu harus dari awal, dari anak-anak harus sampai dewasa, tentunya harus selalu dewasa ya. Iya. Tanya dokter dengan judul Apakah perempuan dengan PCOS bisa hamil? Bersama Semarang Medical Center SMC Telogorejo Semarang.